Puji Tuhan, haleluya saudaraku. Kita kembali bertemu dalam ibadah di GBI HOC di tempat ini. Dan juga saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah GBI HOC melalui live streaming YouTube GBI HOC. Dan pagi hari ini saudara, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memilih kita, Dia yang selalu memelihara hidup kita. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kembali kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya yang nanti akan disampaikan. Dan kita berikan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Ketika kita beribadah benar-benar kita merindukan suatu saat yang indah bersama dengan Tuhan kita. Di dalam setiap penyembahan kita, di dalam setiap pujian yang kita naikkan, dengan iman percaya kita yakin bahwa itu semua mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan mendatangkan berkat-berkat bagi kita semua. Mari siapkan hati saudaraku, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang kembali mengadakan hari yang baru bagi kami semua ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sama-sama bersyukur karena Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau ajaib, Engkau terbaik bagi kami. Saatnya Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam takhta kasih karunia-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai kami sebagai penyembah-penyembah-Mu, dan kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, rindu lawatan terjadi, rindu jamahan terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Ketika kami datang dan ketika kami kembali, kami berbeda Tuhan, sebab kami dijamah dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi kerinduan kami Bapa dalam ibadah ini. Ibadah ini bukan sekedar ibadah pertemuan, bukan biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Otoritas-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus berkuasa penuh di tempat ini, di kehidupan kami. Sarana yang kami pakai semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Kuasa-kuasa yang ingin membatasi kami, menghalangi kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk konsentrasi dalam ibadah ini Tuhan, yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang melingkupi tempat ini. Dan kami semua Tuhan menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami yang ada di mimbar ini, yang melayani jemaat Tuhan. Semua kami tinggal dalam pengurapan-Mu Bapa. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan dalam pujian kita saudara. Ku datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau kasihi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri ini yang Kau sayangi. Telah lama umat-Mu menunggu kebangunan rohani yang sejati. Telah lama umat-Mu berseru, belas kasihanilah bangsa ini. Kami akui segala
dosa kami, bertobat dan merendahkan diri. Kau berfirman, kambing domba Kedar serta Nebayot kan berhimpun padamu. Engkaulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku sujud menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama saudara datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri ini yang kau kasihi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri ini yang kau sayangi. Telah lama umatmu menunggu kebangunan rohani yang sejati. Telah lama umatmu berseru, belas kasihanilah bangsa ini.
bangsaku, percaya padamu, selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku, sujud menyembahmu Tuhan. Yuk bersama-sama jemaat Tuhan. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku, percaya padamu, selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku, sujud menyembahmu Tuhan. Sebab keselamatan terjadi bagi bangsa-bangsa. Di akhir zaman ini penuaian terjadi. Dan bagi Engkau, Allah kami, Elohim, Yahweh yang berkuasa dalam hidup kami, selama-lamanya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas takhta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Haleluya. Bersama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tanah, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan hanya bagi Dia, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan keselamatan.
Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang menciptakan kami Tuhan sesuai dengan gambar-Mu ya Bapa. Dan itulah sebabnya Tuhan, sebagai milik-Mu bahkan yang sudah Engkau tebus, kami menaikkan pujian kami bagi Engkau Yesus Kristus, kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Ya Rabbi, indah bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang bertakhta di atas pujian kami, Engkau disenangkan dengan pujian kami. Terimalah pengagungan dan penyembahan kami kepadamu Yesus. Yerabashikina maralala sandera shamarala baki hara shamarala mata kanara Hanya Engkaulah yang layak satu-satunya. Terima pujian, kehormatan, kejayaan, kemasyhuran sekarang dan selama-lamanya. Dan dari tempat ini kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat HOC, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa.
Yes, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Ayo, kelihatan dari sini semua wajah-wajah yang luar biasa. Pasti tidak ada wajah yang merengut ya, tidak ada muka pepaya kata orang. Tapi semuanya wajah-wajah ceria. Ayo, mana senyum-senyumnya sebelum kita muji Tuhan? Lihat kiri kanan dulu dong, kasih salam. Mungkin tadi belum salaman, boleh kasih salam, kasih senyum. Sebelum kita memuji Tuhan, katakan, aku mengasihimu. Haleluya. Ayo dari hatimu yang tulus katakan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Haleluya. Kita saat di dalam kasih Tuhan. Dan mari sama-sama saya undang kita berdiri saudaraku. Kita akan menaikkan pujian kita bagi Raja Mulia, bagi Dia pemenang yang sudah menang, sudah mengalahkan maut, dan Dialah juru selamat kita. Haleluya. Here we go. Yo, mana tepuk tangannya bersama-sama? Iya, iya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yuk dengan sukacita kita naikkan pujian ini saudaraku. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan
Mau lebih lagi saudaraku? Ya, mau lebih lagi katakan yes. Haleluya. Tiba saatnya kita bersatu di tempat ini untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Yuk, tepuk tangannya mana saudaraku? Hey, 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 hey. Siap-siap semuanya. Tiba saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Boleh tepuk tangannya. Yo, 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 hey. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Amin saudaraku. Hey, yeah, yeah, yeah. Mana tepuk tangannya? Bersama-sama jemaat Tuhan. Bersama-sama. Dua. Keselamatan dari Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Ya, 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 ya. Pujian dan kekuatan. Lagi jemaat Tuhan, lagi ya. Mana suaranya? Keselamatan dari Allah. Yo, 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 yo. Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan selamanya. Hey. Oh.
Amin saudaraku. Saudara mendapatkan kekuatan ketika kita memuji Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam setiap pujian yang kita naikkan. Dengan iman percaya kita yang memberikan kita kekuatan baru, penyegaran, sukacita. Yang lemas-lemas jadi kuat saudara, yang sakit jadi sembuh saudara. Yakin dan percaya, amin. Silakan duduk kembali jemaat AOC. Haleluya, haleluya. Sebab kami terlalu percaya bahwa satu-satunya juru selamat kami yang sudah menebus kami, yang sudah menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Walaupun seringkali kami harus berjalan di dalam setiap obstacle, dalam setiap lika dan liku hidup kami Tuhan, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan-kemenanganku. Besar setiamu Tuhan, besar yes, di hidupku Engkau besar dan dahsyat. Oh, yeah, 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 yeah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Saya salahkan kepada Bapak selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, Bapa di sorga, hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, sehingga hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Kami mau berkata kepada Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya hadirat-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Ketika pemberitaan firman dinyatakan, firman itu akan memerdekakan kami Tuhan. Penyakit akan disembuhkan, kebimbangan akan Tuhan angkat, dan kepastian keselamatan semakin diperkuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami dengan hikmat-Mu dan kuasa, sehingga Tuhan pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan kepada hambanya dan ibu yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini adalah sebuah kehormatan yang besar bagi saya. Nah, perkenalkan, nama saya Leonardo Gultom. Ya, istri saya satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, istri saya namanya Pendeta Lianawati Liau. C-nya Liau, bukan Tan. Ya, C-nya Liau. Istri saya Liau. Dulu beliau adalah gembala di Kuala Lumpur di bawah Pak Johan Handoyo. Jadi jemaatnya sedikit, ya kira-kira 1.500-an lah waktu itu, di 7 cabang. Nah, karena saya ini adalah dulu dipercayakan untuk mengajar, ya dosen, ya mengajar di STT di Jakarta ini. Dulu saya di dosen di LAN, lalu kemudian saya ngajar juga dosen di STT Kataros Bekasi, Dr. Adol Butar-Butar. Itu sebabnya kalau saya khotbah selalu sifatnya mengajar, ya, amin. Ya, jadi istri saya cuma satu, namanya Esther Liana Liau. Jadi saya ini baru menikah 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, telat nikah. 10 tahun yang lalu kami baru menikah. Ya, padahal jodoh itu kan sudah diatur Tuhan, toh. Ya, kalau saya lama dapat jodoh, jangan-jangan dulu saya susah diatur Tuhan. Ya kan gitu. Jadi dulu saya dijuluki namanya STMJ, sudah tua masih jomblo. Ya, Bapak Ibu, sekilas sebentar saya melayani di Bali. Ya, 10 tahun kami di Bali merintis
Dulu Jakarta saya tinggalkan. Kalau 10 juta ke atas itu, kalau Jakarta dulu gampang lah. Tapi ketika saya dipanggil untuk merintis jemaat, saya harus meninggalkan segala sesuatunya. Istri saya harus meninggalkan Kuala Lumpur. Lalu kami mulai diutus merintis. Saudara tahu berapa yang kami dapat terima dari gereja? 2 koma Bapak Ibu. Tanggal 2 udah koma Bapak Ibu. Iya. Ya. Orang bilang ini bunuh diri. Berani banget gitu. Tapi karena Tuhan yang mengutus kami, segala sesuatunya kami tinggalkan. Kami mulai dari titik nol merintis. Ya. Ada beberapa orang-orang Hindu kami menangkan bagi kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi saudara yang kasih nama Tuhan, ada istilah permainan kata begini dalam bahasa Ibrani begini Bapak Ibu. Ada Syah, ada Yim. Syah itu artinya api, Yim itu air. Oke? Lalu dari dua kata ini saya akan masukkan ke tengah-tengah namanya kata ma. Lalu menjadi satu kalimat. Syah, ma, yim. Artinya sorga. Apa Bapak Ibu? Sorga. Jadi kalau saudara mau tahu sorga, menikahlah. Maka pada waktu kamu menikah, nanti kamu akan temukan. Kamu dapat api apa air dalam rumah tanggamu. Selesai 10 tahun saya menikah, baru saya temukan ternyata berkeluarga itu enaknya cuman 10%. Yang 90%-nya adalah enak sekali. Enak sekali. Jadi makanya cepat-cepat supaya kalau saudara tahu sorga, enak sekali. Nah puji Tuhan saya bisa bertemu tempat ini. Pada waktu itu saya juga sebenarnya mau lewat. Gara-gara gula. Dari 73 kilo sampai ke 52 kilo. Sekarang saya masih udah hampir sampai lagi waktu fitness sampai 65. Ternyata dapat lagi, maaf ya. Ini ada semacam jaringan yang mati. Ya sehingga dia harus dipotong. Potong Bapak Ibu. Jadi sekarang hanya 60 kurang. Makanya agak sedikit kurus. Dulu saya di Jakarta pernah mengikuti figuran sinetron. Iya dulu di Jakarta ini. Ya. Nah terakhir saya ditawari menjadi bintang film layar lebar, saya tolak. Karena saya disuruh jadi monyet. Nggak mau saya Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan bicara sedikit belajar tentang janji keselamatan yang Tuhan berikan menurut kitab Mika pasal 2 ayatnya yang ke 12 sampai ke 13. Nah, di sini nanti kita akan lihat latar belakangnya kenapa konteks ini dimunculkan, karena ada pesan Tuhan kepada nabi-nabi kecil yaitu Mika untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang sedang di tanah pembuangan. Ya. Mari kita lihat ayatnya, dikatakan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendirilah di kepala barisan mereka. Puji Tuhan. Nanti penggenapan ini tentang keselamatan itu di pasal 5. Ya, tentang janji keselamatan Mesias akan datang. Nah, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, sebelum ayat ini kita bahas, ya. Pertama-tama kita akan melihat dulu sedikit latar belakang ayat ini kenapa muncul, ya kan gitu. Nah, ada 4 dekade dalam pemulangan Israel ke negerinya kembali. Yang pertama adalah dan yang kedua itu Tuhan memerintahkan namanya Zerubabel dan Nehemia. Jadi Tuhan gelombang pertama diperintahkan oleh Allah yaitu Zerubabel dan Nehemia, yaitu tujuannya adalah untuk membangun tembok Jericho yang telah hancur dan rumah Tuhan yang telah menjadi reruntuhan. Saya percaya begini Bapak Ibu,
ketika Tuhan izinkan kita masuk ke tahun 2025, bukan berarti Allah tidak memiliki maksud tertentu dalam hidup kita. Kenapa saudara dan saya masih Tuhan izinkan masuk di tahun 2025? Jangan-jangan ini ada banyak orang Kristen datang beribadah, tetapi sesungguhnya rumah Tuhan di dalam hidupnya telah menjadi reruntuhan. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Itu sebabnya kenapa Tuhan bawa kita ke tahun 2025 adalah tujuan Tuhan adalah supaya kita ini membangun tembok-tembok Tuhan, membangun lagi keselamatan dalam Tuhan, dan membangun rumah Tuhan yang telah menjadi reruntuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga dan keempat, Tuhan perintahkan namanya Ezra dan Esther. Tuhan memerintahkan kepada mereka berdua, yaitu supaya ketika nanti mereka sampai ke negerinya, agar menjaga kesucian, agar menjaga supaya bangsa ini tidak kawin-mengawin dengan bangsa lain. Itu berbicara tentang kekudusan Allah. Kalau berbicara tentang kekudusan Allah, itu berbicara tentang kuasa dan mujizat Allah. Jadi Tuhan mau membangun rumah Tuhan yang reruntuhan, lalu gereja itu harus menjaga kekudusannya. Untuk apa? Untuk menyambut mempelai Tuhan kali yang kedua. Itu sebabnya gereja punya tujuan mempersiapkan umat yang layak untuk menyongsong kedatangannya. Inilah latar belakang ayat ini Bapak Ibu. Yang kedua ayatnya adalah, latar belakangnya adalah, kenapa Tuhan sampai membuang bangsa ini? Padahal bangsa ini adalah milik kepunyaan Allah. Karena ada dua masa yang dilupakan bangsa ini sehingga Tuhan membuang mereka ke pembuangan. Yang disebut namanya dengan perjanjian Sabat Tanah. Apa Bapak Ibu? Sabat Tanah. Sabat Tanah adalah yaitu sebuah masa Tuhan perintahkan 7 tahun bekerja. Tapi perintah Tuhan kepada bangsa itu tahun pertama dan tahun ke-6 engkau boleh mengelola tanah ini. Tetapi di tahun yang ke-7 engkau tidak boleh mengelolanya. Biarkanlah tanah itu menjadi semak belukar, apapun yang tumbuh di situ. Tujuannya adalah supaya tanah itu memulihkan dirinya sendiri. Artinya bahwa secara rohani adalah bahwa kita telah diberikan Tuhan ruang dari Senin sampai Sabtu untuk kita diberi berkat oleh Tuhan untuk bekerja mengelola kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tapi dari hari yang ke-7 hari ini kita datang ke rumah Tuhan supaya memulihkan tanah hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kalau saudara perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda punya basic orang tua atau nenek saudara pernah petani, nanti saudara akan baca lah nanti di kitab Rut bagaimana orang pemotong gandum itu dia tidak dihabiskan. Paham ya? Tidak dihabiskan gitu. Nah, secara tidak tertulis Bapak Ibu, seorang petani di kampung itu kalau dia waktu panen, waktu memotong padinya, dia tidak pernah habiskan. Selalu ada 3, 4, 5 bulir ditinggalkan. Tidak dihabiskan begitu. Seperti nanti kitab Rut ada gitu ya. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahkan membanting padi sebenarnya masih bisa 4-5 kali lagi supaya keluar semua hasil padinya. Tetapi sengaja dibuang. Tujuannya adalah membuka ruang kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah dapat menikmati hasil panen padi pada waktu panen itu menuai. Kita membuka ruang, makanya waktu anak-anak kami waktu SD SMP gitu kan, kalau udah musim panen gitu ya, kami bawa tikar, kami bawa karung ini kan, di tumpuan padi itu kami ambil kayu gini, kami pukul-pukul gini. Pukul-pukul, kami jemur, baru kami jual, dapat duit, dapat uang jajan kira-kira gitu. Tiap hari kalau panen itu selalu kami kesana keliling gitu. Ya, secara tidak tertulis, ada hukum di kalangan orang-orang petani begitu, dia tidak habiskan, dia tidak banting habis.
Tujuannya adalah untuk membuka ruang kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah dan tidak senasib dengan mereka dapat juga menikmati hasil panen itu. Saya pernah berkata begini Bapak Ibu kepada jemaat, kenapa kok kamu jualan di hari Minggu? Oh Pak Pendeta, kalau saya jualan di hari Minggu, dagangan saya laku bisa 5-10 kali lipat keuntungannya. Lalu saya bilang, apakah dengan begitu Anda langsung menjadi kaya? Tidak juga. Jangan saudara berteriak puji Tuhan, haleluya, Anda diberkati 5 kali lipat sampai 10 kali lipat. Tetapi sementara ketika saudara berdagang, di tengah-tengah lingkunganmu dan sekitarmu tidak dapat apa-apa. Jadi dengan tidak berjualan kamu di hari Minggu itu, mungkin dapat 5 atau 10 kali lipat untungnya. Tapi dengan kamu itu tidak berdagang di hari Minggu, artinya engkau sedang membuka ruang kepada orang-orang sekitarmu yang tidak senasib dan diberkati seperti kamu, dapat menghasilkan berkat Tuhan. Makanya coba perhatikan orang Batak, sorry maaf ya. Satu sisi dia harus pulang untuk ngasih makan anaknya dan biniknya di rumah. Padahal bapaknya tambal ban. Satu harian dia dari pagi belum ada yang kempes bannya Pak. Yang bocor belum ada. Akhirnya supaya ada gimana? Dia tabur apa? Paku jadinya. Satu sisi untuk menyelamatkan ini, tapi di sisi lain mencelakai orang jadinya. Jangan sampai kamu diberkati haleluya puji Tuhan, tapi kamu di tengah-tengah orang-orang yang berkekurangan, kamu menjadi bahaya. Kamu bahaya Bapak Ibu. Makanya mari kita berbagi. Berbagi berkat kepada banyak orang. Memberi ruang kepada orang-orang sekitar kita untuk diberkati melalui hidup kita. Amin. Amin. Ya. Yang kedua namanya hukum hukim. Apa Bapak Ibu? Hukum hukim. Hukum hukim ini adalah sebuah hukum. Tidak perlu kau pertanyakan. Karena perintahnya udah jelas. Contoh. Kan dibilang Tuhan, Adam, Hawa, semua dalam Taman Eden ini kamu boleh makan buahnya. Tapi ini jangan ya. Sekali-kali kamu makan, kau makan mati. Perintah itu udah jelas. Tidak perlu kau pertanyakan. Tidak perlu kau proses Tuhan. Kalau seandainya aku makan, emangnya kenapa kalau aku mati? Tidak perlu begitu. Perlu ditaati dalam kesetiaan hukum itu. Sama seperti memberikan persepuluhan. Kalau Anda mengembalikan persepuluhan hanya gara-gara tertulis, Tuhan akan membukakan ini, menjauhkan belang-belang. Kalau itu fokusmu memberikan persepuluhan, kalau ternyata itu tidak terjadi dan tidak kau alamin, masihkah engkau memberi kepada Tuhan? Masih enggak mengembalikan persepuluhan? Hah? Masih enggak? Itu hukum hukim. Kamu hanya diminta ketaatan dan kesetiaan melakukannya, maka dengan sendirinya pintu sorga terbuka bagimu. Itu pelajarannya. Sekarang saya mau tanya, di mana tertulis tentang persepuluhan? Angkat tangan, siapa yang tahu? Hah? Yang keras-keras? Salah. Lu mau bilang apa? Ayo. Nah, selama ini kan itu kan. Lu mau bilang apa? Kalau kita mulai dari situ, maka banyak pengajaran di luar sana jadi salah. Akan jawaban orang begini. Persepuluhan itu kan berlaku hanya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak. Kan begitu? Ya kan gitu kan ceritanya di sana kan? Sehingga banyak orang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran Injil yang lain. Yang benar adalah persepuluhan itu tertulis di dalam Alkitab. Di mana ditulis? Maliaki 3 ayat 10. Itu yang benar. Jadi Alkitab itu yang kita percaya itu tidak boleh dicerai-berai. Jadi Alkitab ini sebenarnya utuh.
untuk mempermudah audiens pembaca, maka ditulislah kitab Kejadian, Keluaran, pasal 1, pasal 2, ayatnya ini bagiannya. Coba kalau Anda bayangin ditulis Alkitab itu tulisan semua, Anda tertarik nggak bacanya? Bahkan dipermudah lagi, sekarang ada di pinggirnya itu dapat tarik Kejadian gampang, Keluaran gampang, gampang ya. Baru kemudian sudah semudah itu pun dicetak supaya kita tertarik membacanya. Kamu tidak pernah baca firman Tuhan tuh, malas tuh. Lalu kemudian Alkitab itu yang tebal segini itu, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tapi keduanya adalah Alkitab yang utuh. Apapun yang dibicarakan, Tuhan tidak berkata ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tidak ada kata gitu. Yang berbicara adalah Alkitab. Tertulis di mana? Maliaki 3 ayat 10 itu yang benar. Itu namanya hukum-hukum. Jadi ketika kita membawa persembahan korban persepuluhan kita kepada Tuhan, itu bentuk ketaatan kita karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita lebih jauh, lebih besar yang saudara terima daripada Anda mengembalikan persepuluhan. Bahkan hidupmu pun milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya Bapak Ibu. Kita ini orang-orang brengsek Bapak Ibu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya, kita ini bukan siapa-siapa. Makanya pada waktu saya khotbah Natal saya katakan, coba pernah Andakah berpikir seandainya Natal tidak ada? Seandainya Natal tidak ada, maka sorga hanyalah sebuah cerita belaka. Sorga itu hanya cerita belaka. Seandainya Natal tidak ada, Bapak Ibu, maka kita tidak pernah diperdamaikan dengan Allah. Seandainya Natal tidak ada, upah dosa adalah maut dan penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Natal itu sudah berabad-abad orang-orang mencari keselamatan, tetapi melalui Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Pintu Pandora yang selama ini tertutup rapat dibuka oleh Yesus sehingga sorga terbuka. Orang mencari tentang keselamatan, tetapi melalui Natal itu kita rayakan. Pintu Pandora yang rapat-rapat tertutup itu telah dibuka oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya ada lagu puji mengatakan kan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Jadi karya yang terbesar dalam hidup kita adalah Kristus telah mengorbankan hidupnya. Satu tujuan untuk menyelamatkan kita. Ya. Itu tujuan Natal Bapak Ibu, bukan seremonial. Nah saudara-saudara, mari itu latar belakang ayat ini. Mari kita lihat kenapa Tuhan membuang bangsa ini ke pembuangan. Yang pertama adalah Tuhan membuang mereka tanah pembuangan supaya mereka sadar. Supaya mereka itu jangan sombong. Jangan merasa diri kita sombong jadi manusia Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, tujuan Tuhan adalah supaya kita sadar dan kembali kepada rancangan, kepada gambar dan rupa Allah itu yang sebenarnya. Saya punya saya saudara pernah dengar enggak pelayanan SOS, sahabat orang sakit, pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Pernah ya? Sebenarnya kunjungan orang sakit ya sebenarnya. Pada waktu saya ikuti akademinya di Singapura, ada seorang kaya, orang Kristen, tapi tidak pernah gereja, masa bodoh dengan gereja. Yang penting bagi dia, dia pikir kekayaannya, uangnya, dia dapat berlindung dari semua itu. Tapi suatu ketika dia mengalami sakit parah, ini paru-parunya bolong Bapak Ibu. Uangnya nggak berseri Bapak Ibu. Nggak berseri.
Pada waktu saya melayaninya, dia minta saya untuk berdoa baginya. Dia bilang, Pak Gultom, kalau Tuhan izinkan saya disembuhkan, maka semua harta saya akan kupersembahkan kepada Tuhan. Senang dong dengar itu. Semangat dong, pendeta juga semangat doain kata. Tapi saya bilang dalam hati saya waktu ketika berdoa, saya bilang terlambat. Telat. Lu kemana aja selama ini? Jangan saudara berpikir ayat ini muncul kalau nanti Yesus datang di awan-awan. Semua lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat itu juga berlaku hari ini juga. Kalau kamu sombong, Tuhan bisa buat kamu berlutut di hadapannya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya jangan sombong Bapak Ibu. Hari itu Tuhan buat dia berlutut. Enggak punya seri uangnya Bu. Enggak perlu, tetapi orangnya sombongnya bukan main, angkuhnya bukan main. Tapi hari itu Tuhan bikin dia berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sos itu begini Bapak Ibu, ada namanya etika. Etika berkunjung. Seringkali kita itu berkunjung itu merasa kita ini lebih rohani dari orang lain. Ya kan, kalau berkunjung orang sakit, seringkali ketua komsel, Bapak Ibu semangat, hati yang gembira adalah obat. Bagus, enggak jadi masalah. Tapi jangan 1,5 jam kau di situ. Kalau 1,5 jam kau di situ kunjungan, kalau saja orang sakit itu bisa ngomong, dia akan ngomong begini, pulang lo, gua butuh istirahat. Kadang-kadang kita terlalu rohani tuh. Kita kok baik semangat dia buat gini-gini. Dia nggak butuh itu, dia butuh istirahat Pak. Makanya jangan lama-lama kunjungan. Cukup 15-20 menit, doakan selesai. Etika yang kedua, jangan tanya penyakitnya. Sakit apa Pak? Stadium 4, keburu mati dia nanti. Kalau mau tahu penyakitnya apa, tanya keluarganya. Yang ketiga, etika berkunjung. Jangan bawa buah-buahan dan dan roti. Dia nggak makan itu, yang jaga yang makan. Jadi gemuk yang jaga. Yang jaga orang sakit itu jadi gemuk dia. Makanya kalau disuruh kunjungan dia misalnya jaga orang sakit, mau deh om gitu. Kenapa? Perbaikan gizi. Tiap hari minum susu, tiap hari minum makan buah, roti. Pokoknya komplit deh. Makanya dia gresek kalau disuruh suruh jaga orang sakit. Yang keempat etikanya. Biasanya kalau orang sakit ini didoakan, terasa mungkin ada sedikit pulih gitu ya. Dia itu nggak sungkan-sungkan memberi, diwasikan di amplop uang. Jangan terima. Karena dia lagi butuh uang. Nanti kalau dia sembuh baru persembahkan korbannya kepada Tuhan. Gitu. Ada lagi loh. Mengkonseling orang, bukan pendeta saja, tapi kita ini kalau nasihatin orang, kadang-kadang kita ini menjadi provokator. Provokatornya gimana? Begini, ada seorang ibu bertengkar dengan suaminya, datang mengadu kepada saya, Pak Pendeta Gultom, suami saya jahat, saya ditampar dan ditendang. Ini tidak boleh dikeluarkan seorang konseling, tidak boleh. Tapi banyak melakukan kesalahan. Dia bilang, oh ya, itu provokator itu. Itu provokator itu, enggak boleh. Masa sekejam itu suamimu Cik, iya aku ditempar, ditendang gitu. Kau pikir dia itu anjing herder? Enggak boleh dilakukan. Lebih baik kamu diam, dengerin, lalu bilang, ceritain dong kebaikan suamimu. Apa aja kebaikan suamimu? Istri saya kelepok-kelepok kalau sama saya. Dia bilang sama saya sama waktu itu, kenapa dulu panggil saya Bapak? Kenapa Bapak suka sama saya? Saya kunci kalimatnya. Aku melihat Tuhan dalam dirimu. Caile. Enggak bisa dia ngelak lagi. Lalu ku gempur dengan ayat-ayat 1 Samuel 20 ayat 23. Hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau untuk selama-lamanya. Catat.
Ya Bapak Ibu. Kelepek-kelepek. Dulu saya waktu di Jakarta, saya black sweat. Di Bali kan panas, jadi black kepet tadi. Jadi black kepet saja dia gini. Istri saya cantik putih gitu. Waktu di Malaysia, sekarang udah berubah karena di Bali Bapak Ibu. Ya. Tapi cintaku tidak akan pernah berubah. Untuk selamanya. Haleluya. Jadi Tuhan membuang bangsa ini supaya mereka sadar. Mereka dipilih Tuhan bukan oleh karena kebanggaan atau sesuatu yang Tuhan lihat dari mereka. Tetapi karena Allah mau memilih mereka. Sama seperti kita. Tuhan bisa memilih orang lain. Tapi kenapa kamu yang sontoloyo dan brengsek ini seperti saya ini. Kita dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara baca buku namanya dari buku 8 tiang keselamatan dari Malang itu. Jadi gini, ketika Tuhan memilih kita dimasukkan kepada satu sistem namanya justification, pembenaran. Tuhan menyediakan sebuah track pembenaran. Lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam. Kita berjalan menghidupi iman. Jatuh berdarah-darah, tapi tahukah saudara, berapa kali pun orang percaya jatuh, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Lalu kemudian Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kekudusan kita berbandingkan dengan Allah. Itu hal yang tidak mungkin kita bisa mencapai kekudusan Allah. Lagi-lagi Tuhan menyediakan sebuah namanya rel. Kita dimasukkan ke dalam rel itu, lalu kita berjalan dalam iman. Jatuh bangun, jatuh bangun. Lagi-lagi berapa kali pun orang percaya jatuh. Tapi tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi ketika kita percaya dalam hati dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka Roma mengatakan iman itu menjadi pintu jembatan untuk kita masuk untuk menerima sebuah anugerah yang besar. Lagi-lagi Yohanes pasal 15 berkata, akulah pohon anggur yang benar. Kamulah carang-carangnya. Kadang-kadang ranting itu kan tumbuhnya lurus. Ikut Tuhan kadang-kadang kalau diberkati lurus. Dikit-dikit puji Tuhan. Kau mau mati, haleluya. Karena udah latah puji Tuhan kan gitu. Tapi karena proses kehidupan, iman kita kadang-kadang melempem ke samping. Yang lebih parah kadang-kadang ke bawah. Gak pernah ke gereja gitu kan. Orang Kristen. Tapi tahukah saudara, selama saudara melekat. Mau begini tumbuhnya, mau begini, mau ke bawah. Dia pasti berbuah. Itu bicara soal pembelaan Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, kasih Allah itu selalu melimpah dalam hidup kita. Pengampunannya. Ketika kau jatuh, ayo kamu bisa. Bangkit. Jatuh lagi, bangkit. Kamu bisa. Jatuh lagi, bangkit. Kamu bisa. Tuhan bilang begitu kepada kita. Tetapi kalau terus menerus jatuh, kamu akan tak suruh pergi ke Alfamart. Beli minuman M150. Katakan bisa. Ada iklannya itu kan? M150. Bisa. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Apa yang ada pada kita hari ini, tahukah saudara, itu karena Tuhan masih berkenan mempercayakan segala sesuatu berkatnya saudara kelola. Ingat baik-baik. Jadi tidak perlu kamu sombongkan apapun. Tidak ada yang berarti dalam hidup ini tanpa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang humble. Kepada siapapun kita memberi hormat lebih apa gitu. Jangan menjadi sombong. Yang kedua adalah kenapa bangsa Israel ini
dibuang oleh Allah ke pembuangan, itu membuktikan kepada bangsa Israel bahwa firman Allah itu memiliki integritas yang berdaulat. Firman Tuhan itu memiliki integritas yang berdaulat, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Daud ketika dia berdosa, Tuhan sikap. Musa tidak taat, tidak masuk tanah Kanaan. Bahkan umat pilihannya tidak taat, Tuhan buang ke pembuangan. Bagi Tuhan tidak ada privilege. Mentang-mentang kamu umat pilihan Tuhan, seenak jidatmu untuk kamu hidup sembarangan. Bapak Ibu, anugerah diberikan oleh Tuhan itu bukan murahan. Tapi anugerah itu sifatnya adalah mahal. Karena kita tidak mampu melepaskan kita dari jerat hukum dosa. Tidak bisa. Hanya Yesus langsung turun. Tuhan tidak perintahkan malaikat turun untuk menyelesaikan dosa. Karena apa? Karena dosa itu fatal. Yang bisa mengeksekusinya, Allah sendiri harus turun ke dalam dunia. Menyelesaikannya itu dalam hidup kita. Tidak ada kata lain lagi. Makanya kalau saudara baca dan di doktrin namanya Calvinism. Orang Calvinis itu ada namanya tulip namanya. Total depravation. Artinya manusia ketika jatuh dalam dosa sudah hancur total. Tidak ada sesuatu yang dapat lagi dibanggakan. Tapi melalui Kristus Yesus dalam keselamatan itu kita mengalami ciptaan yang baru. Katakan amin. Kita diciptakan yang baru di dalam Kristus. Jadi membuktikan kepada kita, jangankan bangsa pilihan Allah, kamu pun kalau tidak taat Tuhan akan buang. Karena Alkitab itu memiliki integritas yang berdaulat, yang lancip ke atas, lancip juga ke bawah. Itulah hebatnya Alkitab kita itu. Bagi Tuhan tidak ada privilege. Hamba Tuhan tidak taat, Tuhan buang. Jemaat yang taat, Tuhan angkat, dimuliakan. Tuhan tak bilang gini, oh ini kan hamba Tuhan, tidak apa-apa lah. Tidak gitu. Bagi Tuhan tidak penting begitu. Firman-Nya itu memiliki integritas. Yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahkan umat pilihannya sendiri tidak taat. Saudara tahu, mereka ketidaktaatan mereka bukan 1 tahun, 10 tahun, bukan. Mereka membangkang kepada Allah 490 tahun lamanya. Bayangi Bapak Ibu. Sampai-sampai Tuhan berkata begini, bernego dengan bangsa ini. Begini, oke deh, begini saja deh. Kalau memang engkau masih menganggap aku Allahmu dan engkau menjadi umatku, begini saja. Kembalikanlah persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Karena dari 12 suku bangsa Israel, 11 suku dapat bagian di Kanaan, tapi 1 suku tidak dapat. Siapa itu? Suku Lewi. Supaya menjaga rumah Tuhan dan api Tuhan tetap menyala di rumah Tuhan. Kata api Tuhan itu artinya hadirat Allah masih berkenan ada di bangsa ini. Kuasa Allah ada di tengah-tengah bangsa ini. Kira-kira begitu. Saudara tahu mereka membangkang Bapak Ibu. 490 tahun lebih mereka membangkang kepada Allah. Itu sebabnya kalau saudara lihat Alkitab itu ada Perjanjian Lama, Maleakhi dan Matius itu ada kertas kosong. Tahu Bapak Ibu ya? Itu bukan batasan tetapi masa kekosongan, masa senyap. Masa Allah berdiam diri 490 tahun sampai 600 tahun. Allah biarkan bangsa itu, kamu mau mati-matilah, menungging-nunggilah. Tuhan tidak lagi mengutus nabi-nabinya untuk menasihati mereka. Sampai penggenapan Zakaria 9 ayat 9 berlaku. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah karena rajamu telah datang. Mengendarai seekor keledai yang muda. Lalu
Mereka di Yerusalem menyambut dia. Hosana bagi dia, sang raja kekal datang. Di tengah-tengah kekosongan itu ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan berbicara. Makanya kalau saudara punya basic Katolik, maka muncullah nanti surat-surat Makabe 1, Makabe 2, surat-surat Apokripa. Ini dimasukkan di dalam apa? Di dalam Alkitab mereka. Di dalam pengkanonan orang-orang Protestan tidak dimasukkan. Kenapa? Karena yang pertama, Allah berdiam diri. Makanya itu setiap suratan itu tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Coba saudara gini, misalnya gini. Saudara misalnya katakanlah gini, nggak masuk surga ini. Tuhan kasih diskon ini. Lu akan masuk surga. Tuhan tanya gini, berapa perjanjian lama bu? Berapa kitab? Nggak ada yang tahu. Perjanjian baru berapa bu? Nggak ada yang tahu. Ah udahlah, masuk neraka aja kamu. Itu pun kamu nggak hafal. Orang seberang sana agamanya Konoha sana dia tahu, walaupun dia baca dia tidak mengerti. Teman saya hebat loh. Saya tanya, 5 kali 5 berapa? Insya Allah 25. Nggak yakin dia. Iya kan? Jadi sebenarnya zaman itu gini dulu. Gereja waktu itu adalah pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, maka ada pelipatan ganda dan jiwa-jiwa dimenangkan pada waktu pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, betul ya? Tapi di tengah-tengah hari Pentakosta itu ada sungguh-sungguh di kalangan janda-janda. Iya kan? Janda-janda. Jadi Tuhan menyadarkan para rasul supaya dibentuklah sebuah organisasi gereja. Makanya terjadilah rapat sinode pertama gereja mula-mula, diambil 4 keputusan, kira-kira 4 keputusan lah. Yang pertama dikanonisasikannya Alkitab. Yang kedua diadakannya gereja itu memiliki pengakuan iman rasuli, punya pengakuan iman. Yang ketiga adalah kita memiliki namanya hierarki kepemimpinan gereja yang sekarang ada di sinode. Yang keempat adalah memiliki gereja itu memiliki diaken atau diakonia sampai hari ini. Dan 4 pilar inilah menjadi pondasi gereja berjalan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, itu sebabnya bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki integritas yang berdaulat. Jika Tuhan percayakan nanti menyampaikan firman Tuhan lagi, saya akan berbicara dari seluruh kitab Yohanes tentang firman itu menembus batas-batas. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah kenapa Tuhan buang bangsa ini? Karena ketidaktaatan mereka menuntut harga yang mahal. Pada waktu saudara tidak taat kepada Allah, maka harga yang kita harus bayar itu mahal Bapak Ibu. Mahal Bapak Ibu. Makanya jangan macam-macam sama Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan ini. Dikit saja lu disenggol begini. Makanya saya di kalangan orang muda saya bilang begini. Dek, kalau kamu milih cowok atau cewek, ingat baik-baik. Kalau itu menjauhkan kau dari Tuhan, tinggalkan. Saya bilang tinggalkan. Jangan kamu terpesona dengan kalimat, Dek aku cinta padamu, lautan api akan kuseberangi. Kalau ada laki-laki ngomong begitu sama kamu, bilang begini, Bang, boro-boro kamu melewati lautan api, kamu minum kopi pun, kopi panas masih kau tiup. Iya kan? Boro-boro kamu menyeberangi lautan api, kamu minum kopi yang panas aja kau tiup. Makanya saya kalau minum kopi Pak, gak bisa tidur Pak. Soalnya tumpah. Kalau minum kopi kan harus duduk, gak bisa tidur, tumpah gitu. Iya kan? Saudara kalau datang ke Bali, makanan namanya Bali itu enaknya babi guling. Hauce. Pokoknya hauce. Babi guling. Hauce. Saya pernah karena enaknya saya pernah belanja gitu, beli lagi siangnya. Belinya bilang begini, orang Bali bilang gini, aduh Pak udah habis. Terus yang ada apa? Cuma kelakuannya aja yang ada katanya. Babinya sudah habis, cuma kelakuannya aja yang ada.
Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Amin. Mari kita menjadi pribadi yang taat. Karena ketika kita tidak taat, kita harus membayar harga yang mahal dari sebuah ketidaktaatan itu. Darah itu merah, jenderal gitu kan. Darah itu telah ditumpahkan oleh Kristus. Saudara tahu ketika dia disalibkan itu, paku itu tidak dapat menahannya. Sekali lagi ketika dia disalibkan, paku itu tidak bisa menahannya di kayu salib. Yang dia tertahan karena kasihnya yang besar kepada saudara. Hanya karena kasihnya. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan untuk dipermainkan. Dan kemerdekaan yang Tuhan kasih itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa anugerah yang kau terima, berkat yang kau terima, keluarga yang harmonis sekarang ini, itu semua karena anugerah Allah yang masih engkau terima. Yang kedua, tahuilah bahwa firman Tuhan itu memiliki integritas yang berdaulat dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan yang ketiga, ketidaktaatanmu akan menuntut harga yang mahal. Alkitab berjanji dikatakan ayat terakhir, kalau Tuhan yang di garda terdepan menjadi penerobos, maka tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. 1000 tangan ingin mencelakai kita, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Katakan biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau. Katakan mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan seperti tinggikan nama Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Tempat kediaman-Mu dan kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diselamatkan, dan kami juga harus berjuang. Kami harus berjuang untuk pertahankan keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, berjalan seiring sejalan dengan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan Engkau kembalikan berkat untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Gultom yang sudah melayani kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam tugas dan pengembalaannya sebagai gembala di Bali Tuhan, beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga Tuhan kami akan membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami, baik jasmani dan rohani kami yang selalu Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami akan bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Leonardo Gultom. Saya sebenarnya tidak begitu kenal dengan beliau, tapi saya sangat akrab dengan adiknya, Bapak Junifrus Gultom. Karena Pak Junifrus adalah teman saya, juga dosen saya. Ya, selama 5 tahun dia bimbing saya, bahkan kita pernah sama adiknya ya Pak JG ya, Junifrus Gultom. Kita ke Filipina 2 kali, di seminari Filipina 2 kali. Bahkan Pak Junifrus Gultom sering nongkrong di atas bersama kami ya kan. Bersama temennya Juan Huta Barat, Tomang Tobing, Maurhat Rakuta Galung. Jadi semua dari Medan kumpul di atas bersama saya. Dan saya sangat senang sekali kalau Bapak ada tempat ini membagi firman Tuhan ya. Jadi saudara yang mau ke Bali ya kan, bisa hubungi Bapak ya kan. Tapi ingat, bayarin, jangan minta bayaran ya. Nanti saya udah sana di Bali, diantarin kemana-mana bukannya bayarin, minta bayaran. Jadi nggak boleh ya. Jadi tetap nanti diantar ke Bali. Berapa lama Pak di Bali udah tuh? Berapa tahun tuh? Oh 10 tahun udah apal lah ya kan. Jadi kalau mau ke Bali silakan, mau makan babi yang paling enak pun akan diantarkan, ya kan? Jadi tadi kita sudah belajar tentang keselamatan, ya. Jadi ini sudah saatnya kita harus benar-benar bertobat. Tadi katakan mengapa Tuhan itu menghukum bangsa Israel ke pembuangan 70 tahun, ya kan? Karena tadi katakan kesombongannya, ya. Bahkan orang itu selalu melawan Tuhan. Tidak mau beribadah pada Tuhan, tapi beribadah pada Allah-Allah lain, mengandalkan kekuatan sendiri, kekayaan sendiri, memikir diri sendiri. Maka Tuhan sudah kirim banyak nabi, akhirnya dia udahlah dibuang ke pembuangan supaya dia bertobat, mengerti. Dan itu pun di dalam pembuangan pun Tuhan juga kirim banyak nabi-nabi, nabi-nabi kecil kan, tapi tetap saja bangsa Israel selalu melawan. Maka tadi dikatakan ada masa kekosongan 400 sampai 600 tahun ya, maka Tuhan biarkan itu semua sampai Yesus datang. Saudara, ini udah akhir zaman. Saya setiap hari mengikuti peperangan. Ya, saya katakan berkali-kali. Sampai pagi tadi juga mengikuti peperangan. Ini sudah bahkan presiden dari Rusia, Putin mengatakan kita akan siap untuk perang dunia ketiga. Xi Jinping pun Cina juga ngomong kita ada siap perang ketiga. Bahkan Donald Trump juga mengatakan dah warning kepada umatnya, rakyatnya, kita akan masuk ke perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga itu namanya perang nuklir, ya. Jadi jangan sampai kita perang nuklir nanti kita baru cari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nggak mau, terlambat karena kesengsaraan kamu, masa kesusahan kamu itu adalah hukuman. Jadi tidak bisa kita udah hukum Tuhan, Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau bertobat. Tadi katakan terlambat. Nah, sekarang kita ada kesehatan. Ya, kita bisa ada pekerjaan, hidup normal. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Jangan nunggu sakit. Kalau sakit katakan, aku kalau sembuh, semua harta aku kasih. Tuhan ngomong gak perlu harta kamu. Kenapa dari dulu gak ngomong begitu? Emang keselamatan murah, bisa dibeli dengan harta. Keselamatan hanya bisa diberi dengan hati kita yang percaya Yesus. Saya berulang kali ajak orang-orang ke gereja, ayo ibadah, ayo ibadah. Yang ada tambah lama, tambah orang menjauh dari ibadah. Renungan
hari ini saya berikan, ibadah itu mengandung janji. Kita aja kalau mau gagah, nge-gym, fitness, ya kan? Tapi kalau kita menjaga supaya kita tetap gagah, terus serukan dengan kita mau ke surga, kita perlu keselamatan. Jaga iman kita, latih iman kita. Tapi saya lihat umat Tuhan pada akhir-akhir ini saudara, banyak merosot, banyak menurun. Kenapa? Banyak goncangan-goncangan, banyak masalah hidup, pekerjaan, rumah tangga, keuangan. Kadang-kadang mereka menanyakan, di mana Tuhan? Saudara, Tuhan tetap ada sekalipun kita di masa-masa sulit. Bahkan di pembuangan itu, Tuhan kirim banyak nabi untuk menguatkan, untuk mengajak bertobat. Tuhan selalu walaupun dibuang ke pembuangan 70 tahun, Tuhan selalu mengirim nabi-nabinya, menguatkan, ayo bertobat, ayo kembali. Maka apa kata Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu, firmanmu yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita menghadapi banyak masalah, ya keuangan, pekerjaan yang lagi down, saudara harusnya bukan kita menjauh dari ibadah, ya kan? Menyalahkan Tuhan, menjauhi komsel. Seharusnya saudara harus melipat gandakan jam ibadah. Tidak hanya di gereja saja, gereja cuma 2 jam seminggu, ya kan? Tapi kita perlu ibadah setiap hari. Bangun pagi berdoa, baca firman. Tadi katakan sama Bapak Pendeta, berapa banyak itu kitab di Perjanjian Baru dan Lama? Kita tahu nggak? Atau satu Bible, berapa jumlahnya? Kan mereka nggak tahu, bingung. Ada yang bilang 60, ada 66, ada yang berapa kan? Kita aja kitabnya nggak tahu berapa banyaknya. Lama berapa, baru berapa, apalagi isinya. Padahal saudara kalau kita mau belajar firman Tuhan yang disampaikan tadi, itu mengandung banyak kekayaan. Kita harus benar-benar mulai ya di dalam pembuangan itu kita harus belajar. Sebab Tuhan sudah siapkan keselamatan. Amin saudara. Tapi kita lebih banyak urus pekerjaan. Saya nggak bisa ke gereja Pak, saya nggak bisa ibadah Pak, maaf Pak. Karena kita masih menganggap pekerjaan itu lebih penting. Ya saudara ya. Jadi saya minta jemaat tempat ini, ya walaupun tidak banyak, tapi saya minta kita harus mulai erat hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Ya, ini benar-benar bagus sekali. Kalau pada hari-hari ini ada yang khotbah tentang keselamatan. Biasa keselamatan itu kita dengar pada bulan Desember aja. Tapi hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita harus mulai memperbaiki cara hidup kita. Amin saudara. Ya, terima kasih hambanya. Saya percaya biar diberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Ya, saudara. Ada lagi menambahkan? Ini besok, besok Ibu Gembala yang menyiapkan firman dipanggil dan diutus. Nah, ya. Jadi kita diselamatkan untuk apa? Emang untuk selamat aja? Oh tidak. Itu pasti selamat iya. Tapi kita diselamatkan untuk dipanggil dan diutus. Perempuan Samaria yang bertemu Yesus di sumur, dia diselamatkan. Ada air hidup diterima. Dan dia pulang ke kotanya, semua kota dikasih kesaksian dan semua cari Yesus. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan mengusir seorang yang kena legion, 6.000 atau 5.000 setan, diselamatkan kan? Dia mengikut Yesus. Kamu tidak boleh ikut aku. Kamu pulang ke negerimu. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan untuk dirimu. Dekapolis, Deka 10. Polis kota, 10 kota. Dia menginjil di 10 kota. Jadi Tuhan kasih kita keselamatan, kesembuhan, pemulihan untuk kita bersaksi, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah diberikan untuk kita. Amin saudara. Jangan terus kita selamat udah untuk diri sendiri, jangan. Maka setiap kali saya doa, Tuhan sampaikan kita ke rumah masing-masing,
supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita terima hari ini untuk seisi rumah kami. Ya, jadi nanti akan diajarkan kita di sini Bapak, kita gereja kita adalah pengajaran. Maka jangan heran kalau kita ibadah itu ayatnya banyak sekali. Sampai 1 jam lebih kita khotbah, ya. Jadi kita pastikan datang, ajak teman-teman yang belum mengenal Yesus atau sudah undur. Yang penting adalah orang yang sudah undur. Yesus berkata, aku diutus untuk domba-domba yang hilang. Tapi berkaitan dengan orang lain, tidak apa-apa kalau dia punya iman. Yesus lemah-remahnya pun aku mau. Ya, jadi yang penting adalah domba yang hilang, orang Kristen yang undur, orang Kristen yang sudah lemah imannya, jarang ke gereja lagi, itu fokus kita. Pak, gimana kemarin? Boleh Pak? Boleh, asal dia benar-benar percaya Yesus, jangan dipaksakan. Ya, amin saudara. Ajak ke komsel untuk tanya jawab, ya kan? Ada lagi? Next. Persekutuan doa atau komsel diadakan tiap Kamis pukul 6:30, ya. Disediakan makan dulu supaya saudara nggak lemes, bisa konsentrasi. Karena kalau perutnya kosong, diajak ngomong bisa ngelantur tuh. Ya, jadi jangan makan dulu, ya kan. Nanti kita akan bertanya jawab tentang apa yang dikhotbahkan hari ini. Selalu kita akan membahas khotbah, ya, yang dikhotbahkan minggu sebelumnya. Jadi saudara, kita akan belajar di sini boleh tanya jawab sepuasnya, ya. Kalau di minggu nggak boleh, nanti kita nggak pulang-pulang kan. Jadi kita harus benar-benar mulai kita belajar firman Tuhan, memperbanyak ibadah. Janganlah menjauhi dari ibadah. Ibadah memiliki janji baik untuk hidup di dunia sekarang ini dan dunia berikutnya. Ya, kalau saudara nggak beribadah, itu saya katakan saudara adalah orang-orang Kristen bodoh. Dikasih keselamatan, nggak mau. Waduh saudara, nanti kalau udah masuk neraka, nyesel saudara. Aduh, bener kayak si orang kaya sama Lazarus tuh, nyesel, tapi nggak bisa lagi. Hidup kita nggak lama saudara. Hidup kita nggak lama. Fokus kepada keselamatan. Fokus kepada Tuhan. Berkat pasti Tuhan tambah-tambahkan. Amin saudara ya. Ada lagi? Baptisan ya. Baptisan ini diadakan kapan saja, ya kan? Jadi sekarang kita adakan kapan saja kalau saudara mau dibaptis, daftar. Nanti kita kasih kelas dulu, baru kita baptis. Supaya kita banyak mengerti akan apa arti baptisan. Supaya saudara dibaptis gak kumat lagi. Maka sebelum dibaptis, kita harus berikan pelajaran dulu. Kemarin saya diminta, Pak, bisa nggak Pak, Bapak baptis anak saya ini sedang koma. Oh maaf Bu, kita nggak bisa. Orang koma saya nggak bisa baptis. Karena baptisan itu perlu pengakuan dosa, perlu pertobatan, perlu ucapan dengan hati mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru kita baptis. Tapi kalau udah koma, dibaptis percuma. Ya, kenapa waktu dulu hidup nggak dibaptis? Ya itu loh. Jadi sekarang kita masih sehat, ya. Sehat kan? Cari orang-orang yang mau dimenangkan, ya. Kita injilin mereka, kita akan dipanggil dan diutus membawa jiwa-jiwa. Banyak kursi-kursi kosong di sini. Banyak kursi-kursi kosong. Tugas saudara yang telah diselamatkan, diberi firman setiap minggu. Saudara harus membawa banyak jiwa-jiwa. Ini waktunya sudah dekat sekali. Saya percaya dengan kerja keras saudara, berapa jiwa pun dimenangkan, saya percaya mahkota kehidupan sudah akan terima nanti. Amin saudara. Ya, oleh karena itu saudara Calvin saya panggil ke depan, kemarin sudah dibaptis, ini ada surat baptisannya ya. Silakan maju, Calvin. Nah, ini ada yang asli dan ada yang di fotokopi sudah saya legalisir, saya cap, sini aja. Saya cap, saya tanda tangani. Jadi ini ada dua yang buat dokumen kalau mengurus-urus apapun ya. Jadi ini surat baptisannya adalah jaminan masuk ke surga. Jaminan, bukan jaminan ke bank, nggak berlaku. Jangan dibawa ke bank untuk jaminan, nggak bisa. Ya, ini jaminan ke surga. Ya, selamat Kevin ya. Ya bener dong, bukan jaminan dibawa ke bank nggak berlaku. Ya, ya, masih berkati ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini ya. Sampai akhir ku menutup
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, ya Tuhan, sampai akhir. Aku tetap setia padamu Yesus, menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terlebih-lebih nafas kehidupan yang Tuhan berikan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama datang lagi di dalam GBI HOC untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Leonardo Gultom, yang sangat memberkati kami Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati Tuhan setiap pelayanan dari Bapak Gultom Tuhan beserta istri Tuhan, sehingga melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat mengakui Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati Bapak Gultom beserta istri di dalam pelayanan, di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan Bapak Gultom dan istri ke dalam tangan dan kasih-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan GBI HOC, yaitu Bapak Budi Aji Salim beserta Ibu Ida Nugroho beserta anak cucu mantu mereka Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan di dalam melayani Tuhan, mereka mempunyai kasih yang begitu luar biasa Tuhan terhadap setiap jemaat-jemaatnya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Engkau juga memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dan roh takut akan Engkau Tuhan di dalam setiap pelayanan Tuhan kepada setiap jemaat-jemaatnya, sehingga kami percaya Tuhan setiap jemaat Tuhan boleh berkenan Tuhan di atas di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan dan para jemaat Tuhan boleh berkenan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tutup bungkus Tuhan keluarga gembala kami Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengerja Tuhan yang dari pagi sudah datang Tuhan bersama-sama Tuhan untuk mengembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, baik WL Singer Tuhan, baik pemusik, kreator musik Tuhan, pendoa syafaat, pendoa awal, pendoa akhir Tuhan, dan juga penghitung kolektan, guru sekolah minggu asyar Tuhan. Semua tidak ada yang terlewatkan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan bersama-sama dengan pengerja lainnya Tuhan boleh melaksanakan semua tugas-tugas ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kami satu keunitian hati Tuhan, sehingga setiap kami yang melayani Engkau Tuhan mempunyai kesatuan hati yang sama Tuhan. Tujuannya yaitu Tuhan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap pengerja di dalam GBI HOC ini Tuhan, dan kami serahkan setiap pengerja ini ke dalam tangan dan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk setiap jemaat yang datang Tuhan. Seberapa jemaat yang Tuhan hadirkan pada hari ini di GBI HOC, kami percaya mereka adalah jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang berintegritas, jemaat-jemaat yang militan Tuhan, yang Tuhan hadirkan di dalam GBI HOC ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan melawat setiap jemaat-Mu dengan kasih, dengan anugerah-Mu Tuhan, di dalam setiap rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam setiap mereka yang ada berbeban berat,
ada sakit penyakit Tuhan, ada keterikatan, kami percaya Tuhan Engkaulah menjadi jawaban satu-satunya bagi setiap jemaat. Kami percaya Tuhan mereka adalah jemaat-jemaat yang berintegritas Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah, Engkau akan melawat setiap jemaat yang saat ini hadir di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangku-bangku yang kosong Tuhan, banyak sekali bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap minggu Tuhan kami percaya Engkau akan hadirkan Tuhan jemaat-jemaat 1-2 orang berkumpul Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun bangku-bangku kosong ini akan terisi semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan dan kasih-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan, dan bangsa yang kami tahu Tuhan berasal dari Engkau Tuhan, sehingga memerdekakan setiap yang ada di dalam bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, api Roh Kudus Tuhan curahkan bagi bangsa kami, api Kristus Tuhan curahkan bagi bangsa kami, api kasih, api persembahan Tuhan curahkan bagi bangsa kami, sehingga kami percaya Tuhan bangsa kami boleh mengalami terobosan, penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga banyak sekali orang-orang yang bertobat dan datang kepada Engkau Tuhan, mengakui Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden, beserta setiap kabinet dari yang teratas sampai yang terbawah. Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau di dalam setiap mereka mengambil keputusan untuk bangsa kami ini, sehingga kami percaya setiap keputusan yang diambil semuanya boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan dan kasih-Mu. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari saudara kita akhiri ibadah ini ya. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih pada Engkau untuk lawatan dan jaman firman-Mu Tuhan. Dan sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Leonardo Gutom Tuhan, biarkan Kau berikan dia kesehatan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas beliau Tuhan. Kalau ada satu sakit apapun, kami percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya dimanapun beliau berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun beliau berada, penyertaan-Mu sempurna. Dimanapun beliau berada, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan dimanapun beliau berada, menguatkan setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan melalui beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, biarlah sekali lagi kami berdoa setiap umat-Mu di tempat ini, kami telah disadarkan kembali akan pentingnya keselamatan. Selama ini kami fokus dengan pekerjaan, fokus dengan hobi, fokus dengan bisnis usaha apapun Tuhan. Tapi kami benar-benar diingatkan bahwa yang terpenting adalah keselamatan. Karena kami percaya dunia hanya sementara, tetapi keselamatan itu adalah untuk selama-lamanya bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang, kami ke rumah masing-masing. Engkau sertai kami dalam perjalanan, antarkan kami, lindungi kami, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing. Sehingga kami bisa menyampaikan apa yang telah kami terima pada siang hari ini, yaitu tentang keselamatan kepada seisi rumah kami. Maka jika kami diselamatkan, seisi rumah kami juga diselamatkan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami di rumah berkat-berkat-Mu. Angkat tangan semua saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, sukacita, damai, sejahtera dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita kembali di awan-awan kemuliaan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan Amin. amin.